kepedean yang gue punya itu adalah like toxic confidence kali ya, yang toxic self confidence yang lu sibuk nyari kerjaan lain dong demi supaya ini suatu saat kalau VJ-VJ-an kelar, gue tetap harus ngetop, gitu nggak? Exactly. Pikiran lu sibuk. Dan itu dia kenapa tadi gue bilang tuh, gue rela deh nggak tidur 8 jam, gue rela, gue networking, gue clubbing, gue benar-benar ngelakuin semua ini supaya supaya gue tetap tenar, tetap gue dipandang karena gue sukses gitu. Karena kalau misalnya gue nggak tenar, wah gila, yang ada orang nggak memandang gue lagi. Kalau misalnya gue nggak sukses, orang nggak memandang gue lagi, orang akan mencemooh gue, orang ngelihat gue dengan muka kasihan gitu. Aduh, kasihan banget ya Daniel udah nggak terkenal lagi gitu. Has been gitu misalnya. Tapi kayak, dan gue benar-benar holding on to that very unhealthy gitu. Oke, lu nikah tahun berapa ya? Gue umur 30 ketika gue nikah. Tahun? 2011. Wait, what? Ya, 2011. Ya, 2011. Nah, sementara lo tadi bilang Viola ngomong sama lo kira-kira itu di 2018. 2019 ya benar, 18 19 right. Ya. So it took her 8 years of perseverance and patience untuk bicara pada suaminya, mengatakan bahwa I've had it, lo nggak boleh begini terus karena lo udah mengorbankan terus keluarga lo. You need to change gitu kan. Selama dari 2011 sampai 2019 itu sebenarnya dia udah sering nggak melemparkan hal ini? Dan lo cuek, coba lo inget-inget lagi. Atau dia nggak pernah, dia mencari cara tapi nggak pernah berhasil karena you're always high up there and very busy. Halo, Sofi Nafi Talks kali ini adalah obrolan jujur, nggak pakai baper antara Daniel Mananta dengan saya. Semoga kamu dapat menikmatinya seperti kami senang membagikannya kepadamu. Aduh Daniel, jangan-jangan setelah ini kita harus bikin talk show berdua ya. Yap. Yang mana tuh? Yang kedua. Yang kedua? Ya. Jadi dia lebih bisa nahan? Dia mungkin bukan lebih bisa nahan, tapi dia lebih kayak mungkin it's a journey juga ya. Triggernya adalah ketika salah satu bisnis partner gue di Damalove Indonesia itu cabut. Nah, ketika dia cabut, akhirnya gue ngerasa harus menyelamatkan Damalove Indonesia saat itu. Jadi gue ke kantor, again, rasa fear itu kembali lagi, rasa insecure itu kembali lagi. Kalau misalnya Damalove Indonesia bangkrut, akhirnya orang-orang yang tahu gue sebagai successful businessman, ya kesian cuma segitu aja gitu. Akhirnya, wah, Daniel is a failed entrepreneur. Ya, jadi dari rasa ketakutan itu jadinya toxic banget kan. Akhirnya gue benar-benar kayak tiap hari gue ke Damalove Indonesia, tiap hari gue ke kantor, gue berusaha menyelamatkan banget. Dan di situ gue mengorbankan semuanya demi gue bukan untuk menyelamatkan Damalove Indonesia, tapi untuk menyelamatkan image gue sebagai failed entrepreneur. Tapi ternyata gue baru sadar kalau misalnya gue ini I'm a very poor CEO. I am not a good businessman. Gue langsung bilang kayak sekarang. Really? I am not a good businessman. Banyak. Lu punya rumah makan Padang kan? Enggak. Ada. Maksudnya ya itu. Namanya Padamu Negeri. Nah, Padamu Negeri. Tapi bulan lalu kita memutuskan kita akan menutup semua Padamu Negeri karena it's not performing. Oke. Nah, gue udah senyaman itu sekarang untuk ngomong ini, untuk bisa bilang kalau misalnya I am not a good businessman. You know, I am, and it's okay kalau misalnya I am not a good entrepreneur, but jadi ketika gue ngomong itu, karena apa? Karena gue cukup secure, because gue punya strength yang lain, dan mungkin bisnis itu bukan strength gue ternyata, walaupun gue diciptakan sipit dan harusnya ras gue ini emang jago bisnis, tapi ternyata lu tau gak, bisnis skillnya Viola masih jauh lebih bagus daripada bisnis skillnya gue. Really? Itu gila sih. Gue baru sadar itu 2 tahun terakhir ini. Jadi Viola itu mempunyai ketajaman bisnis yang jauh lebih bagus daripada gue untuk bisnis gitu. Nah akhirnya
ketika lu tau gak, ketika gue mundur sebagai CEO Dem I Love Indonesia, staff gue semuanya pada sorak-sorai bergembira. Exactly. Akhirnya Pak Daniel sadar juga, ya beneran Pak, kita mendingan hire profesional aja. Kita pengen bilang ini cuman nggak enak gitu kan. Jadi dan ketika gue mundur, mereka ngerasa sih, gue ngelakuin ini out of guilt, out of rasa bersalah, out of rasa ketakutan, jadi semuanya itu jadi nggak sehat gitu. Bukan rasa sukacita dan rasa cinta gitu. Lo akhirnya mentransfer fear lo, ke insecurities lo, guilt lo, semua ke staff. Ya. Bisa gitu ya. Kalau kita insecure, lalu kita berusaha memimpin sebuah tribe. Ya, akhirnya nggak sehat banget, toxic banget. Jadi lu apanya Dem sekarang? Founder. Oh, founder aja. Gue founder. Oke. Founder berarti ikut meeting nggak? Kalau diperlukan, kalau dibutuhkan gitu. Cuman gue bener-bener sekarang ini ternyata gue suka banget sama creation gitu. Kalau misalnya lagi ada barang baru, produk baru, kadang-kadang mereka suka, Pak ini mau gini gimana menurut Bapak? Oh gue suka nih desainnya bla 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 whatever, you know like. Tapi gue udah nggak hands on lagi sama Dem I Love Indonesia. Gue sekarang lagi bikin film gitu. Dan gue lagi produserin sebuah film layar lebar. Dan ini gue excited banget. Bukan karena bikin film, tapi the process of creating a project. Dari nggak ada jadi ada. Dari nggak ada jadi ada. Dari sebuah ide jadi sebuah kenyataan dan malah menjadi berkat buat banyak orang. Gitu. Oke, itu temanya apa? Udah boleh disebut apa belum? Oh musik, musikal jadinya. Biografi tentang seorang musisi. Udah jalan. Lagi pre-production dan nice. Mungkin akhir bulan September kita udah syuting kayak gitu. Di Jakarta, luar negeri, Bali? Jakarta. Di Indonesia lah, di Indonesia. Oke. Dan you have a good feeling about this? Penulis naskahnya, itu kan walaupun lo yang create, lo nggak nulis naskah dong. See, the thing is, gue actually, gue adalah seorang komunikator, Sof. Gue adalah seorang komunikator. Jadi gue ini mengkomunikasikan apa yang ada di hati gue yang ditaruh oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya lu lihat Instagram gue, profilnya adalah God's microphone to spread peace, love, and joy. Jadi sebuah mikrofon itu kerjaannya cuman mengkomunikasikan apa yang si pemegang mikrofonnya itu menyuarakan gitu. Jadi gue ini ngerasa gue adalah mikrofon tersebut. Nah, medianya mikrofonnya kan bisa beda-beda ya. Mikrofon karaoke atau mikrofon yang zaman dulu tuh atau mikrofon atau yang kayak kita pakai ini. Betul, atau radio gitu. Medianya beda-beda. Jadi gue Dem I Love Indonesia adalah sebuah cara buat gue untuk mengkomunikasikan ke orang banyak soal mencintai negara, kayak gitu. Itu Dem I Love Indonesia melalui media baju. Indonesian Idol adalah cara gue mengkomunikasikan tentang inspiring stories tentang idola. You know, MTV adalah cara gue mengkomunikasikan tentang musisi-musisi yang mungkin lu belum kenal tapi keren gitu. Nah, lu tahu ini sekarang kan? Zaman dulu kan enggak. Zaman dulu belum. Lu melihatnya gitu. Gue baru tahu ini sekarang. adalah wadah saya untuk kalian puji-puji gitu. Sekarang ini klien gue bisa dibilang Tuhan. Jadi apa yang Tuhan taruh di hati gue itu gue komunikasikan. Harus jalanin dengan media yang berbeda-beda. Di YouTube Daniel Tetangga Kamu kita ngomongin soal spiritual journey dari orang-orang banyak kayak gitu. Dan film ini gue mengkomunikasikan sesuatu juga dan gue bekerja sama dengan si penulisnya. Jadi banyak banget dialog-dialog yang kita brainstorm, kita masukin karena ada sebuah message yang pengen gue sampaikan melalui film ini, kayak gitu sih. Sama seperti film Susi Susanti. Susi Susanti, kalau misalnya lu lihat trailernya, walaupun negara kita itu kadang-kadang bisa mengecewakan kita, tapi kita memilih untuk terus mencintai negara tersebut. Susi Susanti
itu pesan besarnya gitu sebagai dari cerita hidupnya seorang Suzy Susanti gitu. Nah, di film ini tentang restorasi sebuah keluarga. Aduh, I wish I can share with you. Cuman gue belum ngomongin ini sama publicist gue, publicist untuk film. Jadi jangan dulu deh, jangan dulu. Sorry ya. Nanti kalau belum mateng bantet jadinya kan kita udah ngomongin kemana-mana. Yoi. Yang tadi belum kejawab tuh. Jadi Viola tuh lebih ke apa? Nahan untuk nggak ngomong, atau dia menunggu tempat yang tepat, waktu yang tepat, atau apa? Atau dia udah ngasih kode-kode tapi lo nggak pernah denger gitu? Viola waktu itu dari 2011 ke 2019 itu. Again, menurut gua di 2011 sampai 2019 dia sendiri juga masih ngelewatin banyak hal-hal yang mungkin membuat dia insecure. Jadi dia kayaknya fokus sama yang lain, fokus sama diri dia sendiri, dan kita sendiri juga di tahun kelima pernikahan kita mengalami sebuah guncangan yang sangat hebat. Jadi kita sendiri at the time fokus bagaimana cara kita menyelamatkan pernikahan kita juga. So many distraction, dan sampai akhirnya baru di tahun ke-8 baru kita bisa start building something together. Nah, di situ tuh kita mulai tweaking, readjustment. Ya progress dan proses ya gitu. Oke. Jadi baru di situ Viola berani ngomong tentang dysfunction yang ada di hati gue. Kita bisa lebih sehat ngomongnya karena gue sendiri juga udah ada di posisi yang secure. Gue ingat satu malam Viola ngomongin tentang sebuah dysfunction atau sebuah keborokan, kebusukan yang ada di gue, blind spot gue bilangnya, yang gue sendiri nggak tahu karena ini sesuatu yang nggak akan pernah bisa gue lihat di kaca. Jadi dia ngomong hal ini dan gue langsung kayak respon pertama gue adalah wait, lu berusaha ngerubah gue ya. Gue bilang kayak gitu, lu kayaknya punya agenda nih dibalikin ini gitu, lu berusaha ngerubah gue. Viola bilang dengan sesuatu yang sangat bijak banget, dia bilang kayak, Neil, gue baru aja ngasih lu sebuah kebenaran dalam sebuah kado. Dan I just gave you a gift. Lu buka kadonya dan lu mungkin gak suka sama hadiah ini karena truth sometimes hurts. Tapi lu harus tahu kalau misalnya gue memberikan lu sebuah kado ini untuk kebaikan lu juga. Sekarang lu mempunyai dua pilihan. Lu bisa nutup kado ini, udahlah gue gak akan pernah pakai, atau lu bisa pakai kado ini. Itu pilihannya benar-benar lu yang bebas. Lu mempunyai kebebasan untuk memilih hal tersebut. Tapi just so you know, kalau misalnya lu memilih untuk tidak menggunakan si kado ini, I will still love you anyway. Karena selama hampir 10 tahun kita menikah, I love you with this dysfunction. I love you with this dysfunction. I love you with this blind spot. And I will still love you anyway, gitu. Tapi I know this gift will make you grow. Wow. Gila. I love her more. Dumbfounded nggak di situ? I love her more. I love her so much. I have such a wise wife. Wow. Gitu. Carilah istri yang mau bertumbuh menjadi berhikmat ya. Gue bilang sama, kan adalah beberapa orang-orang kita yang gue kenal gitu ya, kadang-kadang lu tau gak sih Neil, teman gue nih bilang ya, aduh suatu saat ya kalau misalnya gue pengen punya suami, gue pengen punya suami kayak Daniel, kayak gitu misalnya. Gue bilang please don't. Karena lu nggak tahu kalau misalnya bukan karena Viola, gue rasa lu nggak akan pernah pengen punya suami kayak gue. Gue bisa dibilang waktu awal-awal pernikahan gue ini adalah seorang laki-laki yang sangat toksik banget gitu, sangat tidak sehat banget dan dysfunctional banget. Tapi karena ada Viola yang sangat secure dan dia akhirnya nge-shape diri gue sekarang ini, dan itu dia kayak apa yang Viola udah lakuin dalam hidup gue itu it's very intangible gitu. Dan khususnya juga Viola mendapat kekuatan ini pun karena ada Tuhan di pernikahan kita gitu. There are so many things di pernikahan kita yang Viola sebenarnya nggak tahu kalau misalnya gue bisa melakukan dosa ini, gue akan lakuin dan ini akan menghancurkan pernikahan kita. Tapi
dilindungin sama Tuhan untuk tidak gue lakukan. Jadi ada Tuhan tuh kayak, oke, lu mungkin rusak, tapi lu nggak akan serusak itu karena gue masih sayang sama Viola gitu. Jangan sampai ini benar-benar ngancurin lu banget gitu. Kayak gitu sih. So many things gitu. Gue sekarang look back itu kayak gila ya, Tuhan ngelindungin gue juga sampai jangan sampai seancur-ancur itu banget sampai akhirnya udah sulit untuk gue berpaling ke Viola lagi gitu misalnya. Aduh, ini terlalu dalam banget sih. Enggak. Gue paham maksud lo, gue paham. Buat yang udah menikahnya cukup lama dan keluar masuk riak-riak dan ombak-ombak juga saya yakin dapat nih intisari dari apa yang Daniel bicarakan ini. Sehingga at the end of the day memang marriage itu bukan untuk happily ever after, tapi learning to live holy after kalau menurut gue sih. Holy itu bukan berarti lo maksudnya kudus, holy? Ya kudus. Oh oke, bukan holy penuh ya? Oke. Holy penuh juga mungkin ya, tapi kan berdua kan, terus kita jadi penuh gitu kan, dipenuhkan oleh kasih Tuhan gitu ya. Tapi holy dalam arti HOLY, jangan disalah mengerti. Holy itu nggak berarti lo suci, nggak ada dosa. Tapi holy dalam arti lo kudus itu artinya di set apart ya. Jadi memang lo ditaruh di set apart daripada yang umum yang lainnya oleh Tuhan. You have a purpose. Sebenarnya semua orang holy asal dia mau mengenal Tuhan yang menciptakan ya. Kalau gue sih berpikirnya gitu, right? So it's not, karena gini kan kita sering MC pernikahan ya. Kayaknya kata-kata may you live happily ever after tuh kayaknya terlalu ringan untuk kita sebutkan, karena kalau hanya mengejar kebahagiaan kayaknya nggak dapet deh, Neil. Maksudnya kurang apa sih? Lu dulu duit banyak, fame juga, bisnis jalan walaupun orang-orang nggak setuju lo jadi CEO-nya. Kemana-mana orang nggak mungkin nggak tahu Daniel, VJ Daniel, ya nggak sih? Anak istri cantik, anak lucu-lucu, gemes-gemes gitu ya wajahnya. Jadi harusnya itu nggak ada alasan lo untuk nggak bahagia, tapi ternyata nggak bahagia juga kan? Nggak bahagia karena dibanding sama kebahagiaan gue, ketakutan gue lebih besar. Gitu. I think daripada bersyukur, gue lebih lebih banyak khawatirnya dan stresnya dan what if lebih banyak what if-nya. Sekarang gue udah bisa mengganti what if gue dengan even if. Jadi even if you're not CEO of them anymore, what if bisnis gue ada yang bangkrut? Contoh kayak misalnya restoran kemarin gitu ya. What if bisnis gue ada yang gagal? Dulu jawaban dari itu adalah, wah nanti orang-orang nganggap Daniel sebagai entrepreneur yang gagal, image-nya nanti gini, itu bla 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 bla. Tapi ketika gue mengganti dari what if ke even if bisnis gue gagal, Tuhan masih sayang sama gue kok. Even if bisnis gue gagal, Tuhan akan membukakan sebuah pintu lagi, karena Tuhan itu sayang banget sama gue, dan dia nggak akan membuat gue sebagai orang yang sebagai ciptaannya yang sayang banget sama dia malu gitu. Jadi I think itu sih, even if itu sekarang jadi suara yang jauh lebih kuat daripada what if di hidup gue. Actually I like that, karena gue ini kan lo anak pertama. Anak pertama. Gue juga anak pertama. Driven kan, driven, goal oriented. Task checker ya kan, harus semua di tempatnya gitu ya. Kita cenderung kalau orang nggak ngerti kita, nganggap kita, aduh kaku deh, temenan malu deh, harus ada sistemnya, harus ada apa gitu, karena kita udah terbiasa kali ya dibentuk jadi parents helper gitu ya. Lately tuh I've been thinking, selain gue memang task oriented, plek gitu ya, gimana caranya supaya nggak hit and miss? Hit aja, gimana biar missnya dikit gitu, jangan banyakkan miss gitu ya. Gue selalu mikir gini akhirnya. So, what if it was not a problem?
Jadi kan gue selalu approach-nya bisa gini, aduh anak gue yang di Jogja gini, aduh gimana ya, biar dia ini, aduh anak gue yang kecil nih, dia gini, mau sekolah ini, mau ini, tapi dia gini, aduh gimana ya caranya biar nih anak ngerti. Terus gue diem, lately I have this, if you can call it, orang ngomongnya mantra, Sof, what if it wasn't a problem? Oke. Nyambung nih, gue jadi kayak dapet jawaban dari lo. So now, I think I will go like, what if it's not a problem? Begitu gue pikir ini bukan problem, gue nggak pengen attack lagi. Gue diem. So good. Gue bisa observasi. Tadinya kan gue pemikirannya problem, solve gitu. Begitu, hey wait, what if it's not a problem? Nih handphone miring naroknya, what if it's not a problem? Gue rada nggak ngerti sih. What if it's not a problem, then it's what? Ini gue nyambung sama lo yang tadi lo bilang. What if it's not a problem? Akhirnya gue dapet sedikit jawaban dari lo hari ini adalah, wait, even if it is a problem, then this is how I choose to respond. Karena tadinya tuh gue selalu problem, attack, beresin. Mana problemnya? Gue beresin. Mana problemnya? Gue beresin gitu loh. Driven banget aja gitu. Jadi supaya gue lebih chill kali ya. Tolong tuh chill pill Sof gitu. Gue yakin banget Pongki juga sering banget. Pengen ngomong gitu sama gue ya. Tapi kan dia orang Jawa ya, dia baik banget. Jadi dia mungkin lebih ke bahasa Jawanya telan de chill pill mungkin beda ya. Telan de chill pill ya kan. Mungkin lebih ke Bu santai aja mah gitu. Telan de chill pill in bahasa Jawa is Bu santai aja. What if it's not a problem, Sof? Gue akan mundur, bisa berpikir untuk merespon dan bukan bereaksi. Oh, even if it is a problem, then this is how I will approach it gitu. Jadi nggak gonggong gitu. Kalau sekarang lebih even if it is, tunggu ya, gini aja kayak gitu deh kayaknya. Gue seneng deh barusan lo ngomong even if itu. That's karena gue kayak mendapatkan sebuah pasangannya si what if itu. That's good. Karena ya itu biasanya gue kalau misalnya nih, mau nge-MC tanggal segini, aduh lagi PMS tuh kan perut gue buncit, gini. Perempuan lah ya, perempuan. And then I'm like, okay, what if it's not a problem if this baju is a bit sempit? What if it's not a problem? Kan jadi nggak attack, jadi nggak sibuk kayak, oke, lari deh, panas-panas pakai jaket, atau nggak makan deh, puasa 48 jam misalnya gitu. You know, things we do for on the stage kalau perempuan tuh ya. Well, even if gua masuk ke baju itu sempit, dan respon gua adalah coba cari stylist yang bisa dedel baju di tempat deh, misalnya gitu loh. Jadi lebih tenang ngadepinnya gitu. That's so good. Oke, ini lu hanya boleh jawab yes or no. Lu jangan elaborasi sama sekali. Oke. Lu kenal Yesus? Yes. Kenal. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan gua. Lately dalam your talk shows ya, Daniel, tetangga kamu, gue lihat lu cukup sebagai host tuh cukup berani lah ketika lo ngajak ngobrol orang, and then you ask them about their faith and all the differences yang memang ada di muka bumi ini. And then I remember ini ada satu episode yang cukup heboh waktu itu. Mungkin gue aja yang baru merhatiin saat itu ya, tapi kayak kok si Daniel tiba-tiba ini ngomong ini, terus akhirnya bahkan yang netizen katakanlah yang teman seiman aja ikut komenin lo, Nil lu gitu mengecewakan lo, gini, lu jangan gitu kalau ngomong, makanya baca dong Alkitab lo, bla bla bla. Yang nggak seiman sama lo ngomong, wah login gitu pada saat itu ya, itu bahasa. Oh ini ngomongin, sorry, gue banyak banget problem. Bukan, gue banyak banget kayak kontroversi dan maksudnya kayak diomongin orang gitu. Akhir-akhir ini lu lagi ngomongin yang tahun lalu ya? Bukan yang tahun ini ya? Bukan, tahun lalu aja. Daniel Mananta. Nah, memang dia sibuk beneran, dan dia, gue perhatiin lo orang yang pandai meletakkan batasan-batasan sehat dalam baru gue pengen bilang, istri gue bilang gini, gue nggak peduli ya kalau misalnya lu itu sukses, lu itu punya six pack, lu paling terkenal, duit kita banyak banget, tapi keluarga lu berantakan. No. Don't you go there. Exactly. Gue ngelakuin ini untuk kita semua. Ketika gue nikah sama Viola, gue baru tahu kalau misalnya gue jauh dari sempurna. So many dysfunction yang ada di dalam diri gue. Spiritual health, kebanyakan orang mikirnya ke tempat ibadah. Ya. Right? Ya.
Tapi menurut gue, itu bukan spiritual health. Ya. Itu religious health. Tapi yang bahaya adalah ketika kita melakukan ritual untuk mendapatkan cinta. Kebalik gitu. ya. Kebalikannya. Jadi itu sih spiritual health itu menurut gue yang jarang banget diobrolin sama orang. Itu nggak maksud. Human being dulu instead of human doing. Tapi ternyata gue baru sadar kalau misalnya gue ini I'm a very poor CEO. I am not a good businessman. Gue adalah seorang komunikator, Sof. God's microphone to spread peace, love, and joy. Sekarang ini klien gue bisa dibilang Tuhan. Kebenaran ya, dimana itu adalah Tuhan. Dia nggak perlu teriak. Ngapain juga proof kalau gue benar. Emang bener, sekarang ini noise versus voice.